Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang primary key dan foreign key. Primary key itu apa? Primary key adalah tanda pengenal unik yang membedakan satu record dari yang lain. Setiap record dalam SQL Database Management System harus memiliki primary key. Dan foreign key itu apa? Foreign key adalah pengenal unik atau kombinasi pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih tabel dari database. Contohnya seperti ini. Skemanya basis datanya akan kayak gini, ada 4 tabel, customer, employee, part, dan sales order. Supaya tidak bentrok si primary key dan foreign key-nya, kita buat dari customer dulu, dari yang tidak memiliki foreign key, baru ke employee, baru ke part, baru ke sales order. Atau bisa bebas, yang penting si sales ordernya itu dibuatnya secara terakhir karena akan mengambil foreign key dari customer, foreign key dari employee, foreign key dari part. Mari akan dicontohkan, akan seperti ini. Contohnya seperti ini. Si customer ID di sini menjadi primary key. Nah, langsung kita coba create table-nya. Enter. Nah, si data ini yang 990 ini adalah primary key dari si customer ID. Kita coba. Nah, setelah itu coba kita cek. Nah, datanya udah masuk. Nah, lalu setelah itu untuk tabel employee, di sini employee ID-nya menjadi primary key. Nah, di sini juga terdapat tipe data date. Cara memasukkannya adalah tahunnya dulu, baru bulan, baru tanggalnya, seperti itu. Dan tanpa kutip. Oh maaf, menggunakan kutip. Kita run dulu. Setelah di run, kita masukkan datanya. Kita cek datanya. Nah, datanya sudah masuk. Setelah itu tabel part, di sini part ID-nya menjadi primary key. Nah, maksud dari 8.2 adalah di sini juga sudah dijelaskan di modul nanti, yaitu 8 digit dengan 2 angka di belakang koma. Itu maksudnya dari 8 dikurungin 8,2 itu. Kita copy. Setelah itu run. Kalau tipe data float itu jadi biar bisa si datanya pakai koma gitu hasilnya. Enggak kayak integer gitu. Nah, kita masukkan datanya. Setelah masuk, kita select bintang. Datanya udah masuk. Nah, setelah itu, sales order tuh mencangkup ke seluruh akan menghubungkan semua tabelnya. Nah, di sini tuh seperti kayak gini. Ininya penamanya harus sama persis sama tabel induk. Seperti ini order ID. Order ID itu ini dari sales order. Contohnya seperti ini. Customer ID integer. Nah, harus sama persis sama tabel induknya si customer ID integer juga.
Nah, ditambahkan di sininya untuk memverify key si customer ID ini menggunakan verify key. Di sini menggunakan field apa, reference ke tabel apa, tabelnya di tabel customer, lalu tabel customer field apa, customer ID. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya tidak beda jauh. Di sini employee ID-nya harus sama dengan employee ID yang telah ditambahkan sebelumnya, bertipe data integer. Di sini juga integer. Setelah itu version key field employee ID yang berada di sales order, reference ke tabel employee. Di tabel employee terdapat field yang sudah ditambahkan sebelumnya, employee ID yang primary key. Untuk yang terakhir, part ID di sini yang sudah ditambahkan sebelumnya, integer. Ini kita hapus dulu. Nah, part ID bertipe data integer. Di sini integer, version key ke field part ID yang berada di tabel sales order, reference ke tabel part yang telah ditambahkan sebelumnya, dan di tabel part diberi nama part ID juga. Nah, di sini order date-nya sama, pengisiannya seperti sebelumnya, jadi akan dijelaskan setelah ini. Ship date-nya, lalu payment number-nya. Nah, di sini untuk order ID-nya di sini boleh membuat baru yang belum ada. Lalu di sini customer ID-nya dibuat yang telah dibuat di atas. Nah, seperti contohnya di sini telah dibuat 990, di sini juga harus 990 agar dapat terhubung dari tabel customer ke tabel sales order. Setelah itu si 110-nya itu diambil dari employee ID-nya, employee ID. Edward ini diberi kodenya 110, makanya di sini harus 110. Dan 220 diambil dari tabel part yang memiliki ID atau kode 220. Untuk penamaan, untuk masukkan date, tipe data date yaitu tahun dulu, tahun, lalu bulan, lalu tanggalnya. Jangan lupa pakai kutip seperti itu. Nah, ini mah sama kayak sebelumnya, kita coba langsung. Telah berhasil, langsung coba dimasukkan datanya. Nah, jika berhasil seperti ini berarti jika sudah berhasil semuanya, berarti kita tidak ada kesalahan dalam memasukkan data primary key si customer ID, primary key si employee ID, primary key si part ID. Kita akan coba jika tidak ada data customer ID atau employee ID yang sudah ada di atas. Kita coba seperti ini. Sebentar. Kita ganti ini 202 991 111 222. Nah, ini kan belum ditambahkan dari atasnya, dari primary key-nya. Kita akan coba. Nah, di sini akan terjadi error karena customer ID terreference ke version key to child drop version key constraint fail. Jadi gagal karena si data-data yang dimasukkan pada sales order tidak ada di tabel induk. Tabel induk itu tuh yang customer, employee, dan sales order. Seperti itu. Jadi intinya tuh kalau misalnya yang punya primary key itu bisa dibilangnya tabel induk. Dan kalau misalnya yang ingin memversion key dari itu disebutnya tabel child. Nah, jadi kita tuh ngambil data dari induknya buat dimasukin di tabel child. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.